Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 3. Silahkan kalian simak video berikut ini. Pengertian perubahan wujud. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda karena benda menerima atau melepas kalor. Penyebab perubahan wujud ada 3 penyebabnya. Yang pertama yaitu adalah suhu. Semakin tinggi suhu maka perubahan wujud zat akan berlangsung lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah ukuran benda. Benda berukuran kecil lebih mudah mengalami perubahan daripada benda yang berukuran besar. Nah, kemudian yang ketiga adalah jumlah zat. Zat dengan jumlah lebih banyak akan lebih sulit mengalami perubahan. Jenis-jenis perubahan wujud. Terdapat 5 jenis perubahan wujud. Yang pertama mencair, kemudian yang kedua membeku, yang ketiga ada menguap, yang keempat ada menyublim, dan yang terakhir ada mengkristal. Dalam perubahan wujud benda terdapat 2 kategori. Nah, kategori yang pertama adalah perubahan wujud menyerap kalor, mencair, menguap, dan menyublim. Nah, kemudian perubahan wujud yang kedua yaitu ada perubahan wujud membutuhkan kalor, yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Peristiwa ini memerlukan energi panas dengan suhu tinggi. Contoh benda mencair itu air yang membeku atau es dipanaskan dan berubah menjadi air. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Nah, suhu di mana benda mulai mencair disebut dengan titik leleh. Membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, air yang didinginkan yang dimasukkan ke dalam freezer, benda itu akan membeku dan menjadi es batu. Menguap. Menguap perubahan wujud benda dari cair menjadi gas disebabkan karena adanya pemanasan atau kenaikan suhu. Contohnya adalah menjemur baju di bawah terik matahari menyebabkan baju lebih cepat kering karena saat pakaian dicuci menjadi basah dan terkena sinar matahari maka menjadi gas dan kering. Menyublim. Menyublim perubahan benda dari padat menjadi gas, di mana benda memerlukan energi panas. Contohnya, kapur barus yang disimpan dalam lemari pakaian lama-lama akan habis. Mengkristal. Mengkristal atau deposisi suatu proses perubahan gas menjadi padat, dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari proses ini bisa dilihat berubahnya uap menjadi salju. Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit untuk mengering. Nah, matahari mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Gambar dekorasi yang bertema matahari, ada beberapa motif matahari di sekitar kita. Lihatlah motif di bawah ini. Nah, di bawah ini ada 3 motif bentuk matahari. Ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan,
ikan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Ya, betul, agar kandungan airnya menguap dan ikan pun menjadi kering. Nah, coba kalian sebutkan makanan tradisional apa yang ada di daerahmu yang dibuat dengan cara pengeringan. Ayo, ada tidak di daerah kalian makanan tradisional yang dibuat dengan cara pengeringan? Coba disebutkan. Perhatikan gambar berikut. Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu melihat aneka makanan. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Nah, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nah, di sini Dayu membeli ikan asin dan berat ikan asin yang dibeli Dayu itu ada 2 kilo 500 gram. Yang ditanyakan berapa gram berat ikan asin yang dibeli oleh Dayu. Jadi 2 kilogram 500 gram sama dengan titik-titik 500 gram. Nah, di sini yang dicarikan dalam bentuk gram. Nah, di sini 500 gram sudah benar 500 gram. Nah, 2 kilogram ini kita ubah dulu menjadi gram. Nah, di atas kan 1 kilo sama dengan 1000 gram. Kalau 2 kilo berarti, ya betul, 2000 gram. Jadi 2 kilo itu sama dengan 2000 gram. Nah, ditambahkan 2000 gram ditambah 500 gram sama dengan hasilnya adalah 2500 gram. Jadi ikan asin yang dibeli Dayu seberat 2500 gram. Nah, coba perhatikan lagi soal berikut ini. Setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Timbangan menunjukkan berat kerupuk 1300 gram. Berapa kilogram berat kerupuk? Nah, jadi kita akan mencari gram menuju kilogram. Jadi kita tulis 1300 gram sama dengan titik-titik kilogram. Nah, caranya itu kita pisahkan dulu, nak. 1000 gram ditambah 300 gram. Nah, kita sudah mengetahui bahwasannya 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi 1000 gram ini artinya 1 kilogram ditambah 300 gram. Jadi 1300 gram itu sama dengan 1 kilogram lebih 300 gram. Kenapa 300 gram ini tidak kita ubah ke kilogram? Karena kalau kita ubah ke kilogram maka hasilnya akan koma gitu. Jadi kita tetap tuliskan 300 gram seperti itu. Perhatikan gambar tiap-tiap timbangan. Bantulah Dayu menemukan besaran yang tepat. Jadi di bawah sini terdapat timbangan yang mana beratnya itu seimbang. Nah, kita telah mengetahui bahwasannya 1 kg sama dengan 1000 gram. Nah, di sini ada contoh 5 kg sama dengan 5000 gram. Nah, kemudian sampingnya 9 kg sama dengan berapa gram? Jadi 9 dikali 1000 sama dengan 9000 gram. Iya, betul, karena timbangan ini seimbang ya, nak ya. Kemudian ada lagi 3 kg sama dengan titik-titik gram. Berarti 3 dikali 1000 sama dengan 3000. Kemudian yang terakhir 7 kg. 7 dikali 1000 sama dengan 7000 gram.